Oke, mungkin mari kita masuk ke dalam doa ya. Bapak, kami sungguh berterima kasih pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami akan mau menyerahkan khotbah untuk pagi hari ini di dalam tangan-Mu. Semoga Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan seri kita dengan perumpamaan ya. Kalau di bahasa Inggris itu namanya parables ya. Jadi hari ini kita akan membincang mengenai perumpamaan domba yang hilang. Oke. Pernah lihat domba nggak? Ada yang pernah lihat domba di sini? Kalau di sini kayaknya jarang ya domba ya. Yang banyak adalah anjing. Anjing. Beda sekali. Itu yang bukan saya cari ya. Yang saya cari bedanya domba dengan kambing. Jadi kalau di Singapura itu banyaknya kambing ya. Jadi kalau makanan yang India itu bukan domba ya, itu adalah kambing. Oke. Saya lebih suka domba sebenarnya ya. Tapi istri saya nggak suka. Dia bilang ada baunya, ada sedikit bau ya. Jadi menurut saya domba lebih lunak ya. Oke. Jadi kita masuk saja dari hari ini dari buku Lukas pasal 15 1 sampai 7. Mari kita membacanya, mau bersama atau bergiliran? Nggak usah ya. 1, 2, 3, 4. Sama-sama aja ya. Iya, satu-satu nggak mau ya. Ya, oke, sama-sama aja ya. Oke. Jadi ntar ya, saya nyalakan dulu ini. Oke, kita baca bersama-sama. Sudah? Oke, mari kita mulai. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oke ya, jadi siapa yang tidak tahu perumpamaan ini sudah pernah mendengar ya? Di mana dengarnya, di itu ya, sekolah minggu kan, sekolah minggu pas kecil kita sering mendengar perumpamaan ini. Yesus adalah gembala yang baik dan kita adalah dombanya. Tapi saya berpikir ya, kalau saya lihat ya, kalau saya ada 100 ekor domba, satu hilang ya, apakah kamu akan meninggalkan yang 99 tuh yang mencari yang satu itu? Ada yang mungkin berbuat demikian? Kalau kita orang Chinese ya, kita nggak bakal begitu. Soalnya yang 99 itu, wah duitnya lebih banyak begitu. Kan kalau satu aja kan rugi, lo cari satu, ntar yang 99 hilang lagi kan. Jadi tidak bakal begitu. Tapi itu puji Tuhan, itu bukan hati Bapa kita yang di surga. Hati Bapa kita yang di surga itu lebih mulia dan lebih mengasihi lagi ya dari yang kita bisa pikirkan ya. Jadi ini adalah salah satu dari perumpamaan. Itu ada 3 perumpamaan. Jadi kalau kalian baca Alkitab Lukas itu ya, ada 3 mengenai benda yang hilang ya. Yang pertama adalah domba yang hilang. Jadi ini 1 dari 100. Yang kedua adalah itu mata uang yang hilang, koin yang hilang ya. Jadi itu 1 dari 10. Sebenarnya kalau kalian baca itu, jadi dibilang janda itu bukan janda ya. Bunda, bukan maksudnya perempuan itu sebenarnya memerlukan mata uang itu untuk menikah karena itu budaya ya. Jadi karena itu kalau hilang,
Jadi tidak bisa menikah. Itu makanya itu penting kan. Saya sering baca ya yang mengenai mata uang itu ya. Kalau kalian hilang 10 sen ya hilanglah 10 sen. Masa cari-cari sampai atas bawah, ngapain ya 10 sen kan ya. Tapi karena itu ada unsur-unsur budaya di situ ya. Jadi makanya itu penting. Jadi kalau yang koin itu 1 dari 10. Dan setelah itu yang anak yang hilang itu 1 dari 2. Ya, 1 dari 2. Kalau kalian telusuri lagi itu sebenarnya 1 dari 1. Jadi itu sebenarnya sangat-sangat penting sekali. Dan menurut saya itu perumpamaan anak yang hilang itulah yang menjadi klimaksnya. Ya, itu yang benar-benar di mana Tuhan Yesus bilang mengetahui kepada kita betapa kasih Allah Bapa kepada kita, betapa kasihnya kepada kita. Ya, dan di perumpamaan itu bisa tercantum di situ. Oke? Dan itu sepertinya pendeta Tahir ya, bisa mengkhotbahkan yang bagian itu. Jadi untuk hari ini kita akan berbincang mengenai domba, oke, mengenai domba. Jadi pertanyaan pertama yang harus kita pertanyakan adalah untuk siapakah perumpamaan ini, oke? Untuk siapakah perumpamaan ini? Jadi ketika Yesus ngomong cerita ini untuk siapa sih? Untuk gua, untuk saya, apa gitu ya? Jadi kalau bisa dibaca di sini, itu Yesus sebenarnya sudah tercantum di Alkitab sini. Untuk siapa? Jadi yang pertama adalah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi Yesus memakai perumpamaan ini untuk orang-orang yang pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa, ya. Dan yang kedua adalah orang-orang Farisi. Lihat itu di ayat yang kedua. Dan kedua adalah orang-orang Farisi. Jadi ketika Yesus berbincang dan menggunakan perumpamaan itu, Yesus itu mau menggunakan ini supaya orang-orang Farisi itu mendengar dan juga supaya orang-orang yang berdosa dan orang-orang pemungut cukai. Dan orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu satu grup. Ngerti? Satu grup. Semuanya berdosa di situ ya. Karena pemungut cukai itu sangat dibenci. Ya, kan udah pernah dengar ya cerita-cerita Zakheus ya, Zakheus yang pendek itu kan. Itu orang-orang benci karena mereka itu berbuat ya sesuatu yang merugikan orang-orang banyak ya. Jadi cukainya kali lipat. Jadi mereka dapat uang banyak dari situ ya. Nah ini makanya pemungut cukai dan orang berdosa dan juga orang Farisi ini dua grup ya. Jadi kalau bisa dibilang domba yang hilang adalah sebagai orang yang berdosa dan untuk pemungut cukai. Dan itu sebenarnya Yesus mau berbincang kepada mereka ya, karena mereka juga ada di situ waktu itu. Jadi orang berdosa dan pemungut cukai ya. Dan 99 domba adalah orang Farisi. Ya, jadi mereka Yesus mau bilang ya ini orang Farisi, kamulah yang 99 domba itu ya. Tapi kalau kita memakai perumpamaan ini di dunia sekarang ini, di hidup kita sekarang, apakah artinya? Apakah kita orang Farisi? Kan udah nggak ada. Maksudnya ada ya di Israel ya, tapi kita bukan orang Farisi dong ya. Kan apakah ini cuma untuk yang bea cukai, orang-orang bea cukai di Indonesia? Enggak kan ya. Jadi apakah artinya kalau kita di konteks sekarang kita ini? Jadi kita bisa bilang kalau untuk hari yang today's world ya, jangan jadi dunia sekarang ini, Yesus memakai perumpamaan ini untuk dua kelompok orang. Satu orang yang hilang dan hidup dalam dosa, berarti orang yang belum kenal Yesus, mereka yang tidak tahu, mungkin yang sudah tahu Yesus tapi berdosa dan lari ya. Kita banyak ya kenal orang itu ya, udah ke gereja lama tapi mungkin belum Kristen ya, dan mereka lari ya. Dan juga untuk pengikut Yesus. Soalnya orang Farisi itu mereka itulah pengajar agama waktu itu. Jadi kalau di konteks sekarang bisa dibilang orang Farisi itu adalah seperti saya mungkin atau pendeta Tahir mungkin ya, tapi agak berbeda ya, karena orang Farisi pada zaman itu mereka tidak percaya Yesus ya, jadi agak berbeda. Dan mereka itu sebenarnya menggunakan hak-hak mereka, menggunakan status-status mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Makanya Yesus marah sama mereka, dan Yesus sering bilang, kamu itu hipokrit. Tahu ya hipokrit ya? Hipokrit bahasa Indonesianya apa? Dua muka. Hah? Apa? Munafik. Itulah katanya ya. Kamu itu munafik. Soalnya di dalam sama luar beda kamu, bertopeng kamu itu ya. Dan itu Yesus makanya sangat tidak suka sama mereka ya. Jadi ini ada dua kelompok. Jadi untuk hari ini kita mau berbincang kepada orang yang mungkin belum kenal Yesus, dan juga orang yang sudah kenal Yesus tapi lari seperti domba yang satu itu, atau seperti kita lah yang pengikut Yesus. Nah kita mulai saja ya. Kenapa Yesus memakai domba untuk perumpamaannya?
Sebenarnya saya dulu ketika saya baca perumpamaan-perumpamaan yang di Alkitab itu ya, saya suka berpikir kalau Yesus itu imajinasinya kuat. Dia suka berbincang pakai cerita ya. Jadi dia ceritanya banyak, ada koin, ada apa, domba yang hilang, ada lagi banyak kan anak yang hilang, banyak itu perumpamaannya kan. Menanam apalah gitu kan ya. Jadi saya sangka imajinasinya Yesus itu kuat. Tapi saya sekarang sudah agak berubah karena tahun lalu saya sempat ke Israel. Jadi saya sempat ke Israel, dan ke Israel itu saya baru tahu dan baru kaget. Perumpamaan-perumpamaan yang Yesus pakai itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang dia lihat setiap hari. Ngerti? Jadi setiap harinya kamu bisa melihat ada buah ini, ada buah zaitun, ada petani-petani, ada itu, kan? Dan salah satu yang paling sering dilihat di Israel pada zaman Yesus adalah gembala dan domba. Semua orang mengerti itu gembala dan domba. Oke? Bahkan sampai sekarang masih ada gembala dan domba di Israel, masih ada. Oke, kebanyakannya itu dari suku Beduin ya, namanya Beduin. Mereka itu kayaknya itu roaming, dia roaming. Jadi orang yang suka tidak ada rumah gitu ya. Tapi kebanyakan orang itu mereka mempunyai domba dan mereka masih gembala. Dan saya pas waktu di situ, saya baru sadar, masih ada. Saya sangka udah nggak ada ya. Orang masih begini ya. Jadi kayak sepertinya kita naik bus gitu ya. Banyak itu yang di samping, domba banyak ngeng gitu ya di situ ya. Jadinya saya juga agak kaget kan. Rupanya masih ada ya. Tapi sayangnya saya nggak bisa foto, soalnya busnya cepet kali. Kalau saya foto nggak kelihatan. Jadi ini dari internet ya. Tapi saya lihatnya lumayan banyak juga di situ ya pas naik bus ya. Dan kita juga pas ke Padang Gurun kita ketemu satu orang Beduin juga, tapi dia nggak ada domba, dia penjual barang-barang gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat biasa gitu ya di tempatnya Yesus ya. Dan kemungkinan besar ketika Yesus memakai perumpamaan ini, mungkin ada domba-domba di situ tuh yang lagi ngomong gitu ya, dan gembala. Dan Yesus bilang, lu lihat tuh ya, domba-domba dan gembala. Lah langsung perumpamaan. Nah gitulah ya. Ya, jadi itu yang menurut saya yang sangat menarik sekali ya. Dan kita hidup di Singapura, di Indonesia tidak terpikirkan. Tapi kalau kita di situ baru sadar, oh ya gitu ya. Jadi sepertinya ketika Yesus bilang seperti saya air hidup gitu ya. Itu kalau kalian mengerti, kalau cuaca di Israel itu kering. Jadi yang hujan itu sedikit sekali, sedikit. Jadi kemungkinan besar ketika Yesus ngomong saya air hidup itu pas masih musim kering, musim kemarau, dan orang-orang itu lagi haus. Jadi kemungkinan besar ketika Yesus ngomong itu, Yesus bilang, saya tahu sekarang lagi musim kering nih, kamu pasti haus kan, dan kalian pasti tunggu air kadang-kadang datang, kadang-kadang nggak datang ya. Tapi saya bilang, saya air hidup. Nah, jadi langsung masuk kan, orang-orang kan haus. Jadi ketika mendengar itu langsung wah, jadi mengerti mereka, saya air hidup. Kalau kamu minum dari saya, tidak perlu minum lagi ya. Itulah yang hebatnya ya Yesus ya. Jadi Yesus memakai contoh-contoh karena banyak, karena sering di situ ya. Oke, tapi kenapa domba? Karena domba ada beberapa ciri khas yang menurut saya secara spiritualitas itu mirip dengan kita. Mirip, oke? Apa ciri-ciri khas domba ya? Bisa ya, ciri-ciri khas domba. Satu, ya, ini bisa didapat di internet ya kalau kalian sheep ya. They will bring you to ada di situ internet, ada Sheep 101, okay? You can check it's all the information ya. Oke, yang pertama adalah itu domba itu matanya agak rabun, agak lauhua ya, agak nggak kelihatan, agak ya. Jadi mereka tuh mata tidak cermelang ya, agak buta-buta, makanya suka ngeng gitu ya. Oke, yang kedua adalah mereka suka berkelompok, oke? Suka berkelompok. Jadi suka berteman gitu ya. Kayak orang Indonesia lah suka berkelompok ya. Kalau makan sendiri aneh gitu ya. Nah, kalau orang Singapura nggak suka berkelompok, sukanya sendiri-sendiri dia. Soalnya sibuk orang Singapura kan. Kalau Indonesia kan ada waktu kita berkelompok, makan gado-gado ya. Dia suka berkelompok dia. Oke? Tapi ada alasannya. Karena domba itu adalah binatang yang sangat jelnak dan tidak ada kekuatan sama sekali. Jadinya kalau sendirian, kalau dimakan itu kalau ada serigala datang, habis dia. Makanya mereka suka kelompok. Jadi, paling nggak ada teman-teman lah ya. Kalau diserang, mungkin saya bisa lari lah ya. Teman saya makan, saya bisa lari gitu ya.
Ya, jadi mereka suka berkelompok. Dan yang ketiga adalah domba yang tidak berkelompok, yang suka jalan sendiri itu, ya, mereka biasanya berkelompok itu. Jadi nggak ada yang namanya domba jalan sendirian. Jadi yang perumpamaan yang Yesus pakai, di mana domba jalan sendiri, ya, yang 1 dari 99 itu dombanya udah agak aneh itu. Itu bukan domba yang biasa, kan? Nggak mau, kan? Jadi domba yang suka berkeliaran sendiri adalah domba itu pasti sakit. Itu adalah domba yang sakit. Oke? Ada masalah itu, ada masalahnya domba, ya. Dan menurut saya dan yang terakhir adalah domba juga suka mengikuti dan tidak tahu arah. Mereka suka ikutin orang, mereka suka kelompok. Jadi kalau udah kelompok, yo kemana, yo ikut aja, oh ke Lucky Plaza, oke ikut aja, oh makan ini, makan, ikut aja gitu kan. Jadi nggak tahu mereka kemana-mana itu nggak tahu. Jadi nggak peduli ya. Nah, dan saya ketika saya melihat ini, kayaknya sepertinya di dalam spiritualitas kita ya, kayaknya sama ya secara rohani ya. Mata kita agak buta ya. Kalau di dunia ini ya, mata rohani kita itu buta loh ya. Kita sering kali bilang, oh ya saya tahu, tapi kita tidak tahu. Dan kita suka berkelompok, suka kemana-mana tapi tidak tahu arah, kan? Gini-gini taunya hilang, ya seperti kita lah, udah hilang bebal lagi, kan? Pas udah hilang nggak saya nggak hilang, oh saya tahu arah, taunya kemana gitu ya. Jadi mereka suka mengikuti dan tidak tahu arah. Bahkan ini ada cerita, bukan cerita ya, ini ada berita ya, berita di tahun 2005 ya, ada 1.500 domba terjun ke jurang karena mereka mengikuti satu ketua domba. Jadi ada satu orang yang suka asal-asal jalan aja dia jalan ke jurang, terus jatuh dia. Jadi yang 1.500 di belakangnya ikutin aja. Jadi mereka semuanya jatuh ke jurang. 1.500 loh. Kalau kita manusia ada satu jatuh aja kita langsung teriak-teriak, jatuh. Mana ada yang 1.500 jatuh ya. Tapi itulah pikiran domba. Itulah mereka asal-asal ikut dan masuk ke jurang. Ya, dan kadang-kadang secara rohani kita juga begitu. Asal-asal ikut dan kita sok jago. Ya, bilang nggak bakal, tapi kita juga masuk ke jurang. Ya kan? Nah, ini cerita benar, dan karena itu ini di Turki ya, di Turki ceritanya. Dan karena itu 450 domba mati menyebabkan kerugian $100.000 ya kira-kira ya. Dan itu katanya domba-domba itu adalah domba-domba dari satu village apa ya? Kampung. Ya, dia adalah domba dari satu kampung. Jadi seluruh domba di kampung keluarga itu rugi gitu ya. Kenapa cuma 450 domba yang mati, nggak 1.500? Tahu kenapa? Numpuk-numpuk soalnya. Ngeri ya, numpuk-numpuk. Berarti mereka jatuhnya sama gitu ya. Jadi yang 450 mati dulu. Jadi kan setelah itu di atasnya jadinya empuk ya. Jadi udah nggak mati ya. Jadi ngeri juga ya, saya berpikir gitu ya. Tapi inilah kenyataan domba yang hilang. Makanya Yesus memakai domba. Soalnya Yesus melihat kita, ini kayaknya domba ini kita, ya. Kita sok jago lagi, kita domba yang sok jago, ya. Udah domba tapi masih sok jago ya. Jadi inilah kenyataan domba yang hilang. Oke? Nah, maka karena itu Yesus bilang kita itu sebagai domba yang hilang. Ya. Di 1 Petrus pasal 2:25 dibilang gitu. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Kita sesat, ya. Kita tidak tahu arah. Kenyataannya begini, domba yang tidak ada gembala itu pasti nyasar, pasti mati sendiri, pasti sesat. Itu tidak ada domba yang independen, ngerti nggak? Nggak ada domba yang, saya bisa hidup sendiri, nggak ada. Domba perlu gembala. Domba yang sendirian pasti mati makan, mati terjun ke jurang, pasti tidak ada harapan. Domba yang sendiri, ngerti? Oke? Domba yang berkelompok tapi tidak ada gembala, mati rame-rame. Jangan kalian sangka kalau mereka berkelompok, ya bisa hidup, enggak. Mati juga, tapi rame-rame matinya, ngerti? Ini kenyataan yang Tuhan bilang. Perlu gembala. Dan karena itu Yesus bilang, sayalah gembalanya. Saya gembala ya. Dan dia bilang begini, kami itu sesat sebagai domba, tapi sekarang telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Dan kita perlu gembala ya. Dan di Yesaya 53:6 dibilang begini, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Domba
yang mengambil jalan sendiri, pasti mati juga. Ya, itulah kenyataannya. Oke? Jadi kita tidak kadang-kadang orang-orang bilang, oh ya, alah, saya nggak mau percaya lah, saya mau jalan sendiri. Tapi sudah jelas sekali di sini, kalau tidak ada Tuhan kita tidak bisa, ya. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, itulah kebaikan Tuhan, itulah kasih Tuhan. Ya, sebenarnya kita itu timbalan dari dosa kita adalah mati. Kita seperti domba yang sudah mau ke jurang nih, udah mau jatuh nih, ya kan? Dan kadang-kadang kita malah menyalahkan Yesus. Yesus, kenapa kamu? Ya, itu kan pilihan kamu sendiri mau masuk jurang, seperti domba yang 1.500 itu kan. Tapi Tuhan menjaga dan menolong kita, dan supaya kita tidak masuk jurang. Yesuslah yang masuk jurang untuk kita. Begitu ya, begitu perumpamaan yang tidak mungkin tidak sangat tidak kuat, tapi begitulah ceritanya ya. Ya, karena dosa kita tuh sebenarnya hukumannya mati, emang begitu, ya. Tapi karena Yesus cinta sama kita, Dia menimpakan kepadanya kejahatan kita. Jadi bukan kita yang mati, kan? Yesus yang disalibkan, dan karena itu Yesus memberi kita hidup. Oke, dan hidup yang berlimpah, itulah. Life abundantly. Itu domba yang hilang ya. Domba yang hilang adalah domba yang sakit. Jadi kita harus tahu. Oke, di kita Yesus menggunakan perumpamaan ini, Dia bilang ini adalah domba yang tidak normal, yang sakit. Oke, dan secara spiritualitas kita bisa bilang dosa adalah penyakit yang merusak rohani. Jadi itu domba-domba yang sakit. Oke. Domba yang hilang itu tidak tahu kalau mereka itu hilang. Banyak orang di dunia itu merasa mereka tidak mempunyai masalah. Seperti domba yang hilang. Kan mereka tidak punya masalah. Saya tahulah jalannya, ngapain kan. Ya, padahal mereka itu sekarang berjalan di dalam gelap. Kan? Jurang di depan. Tapi sok jago. Kan masih, nggak apa-apa. Ada juga orang-orang yang tahu, oh saya mempunyai masalah. Tapi solusinya ngapain saya percaya kepada Yesus? Gak usah lah. Sekarang kan banyak solusi di dunia ini. Nah, kalau saya punya uang 1 miliar, pasti masalah hidup saya beres ya. Ada yang berpikir begini, 1 miliar cukup ya. Novianti 1 miliar cukup ya untuk menyelesaikan suasana secara semua masalah manusia. Cukup? Nggak cukup. Oke? Kita bilang kamu punya lebih banyak uang itu lebih sakit kepala kamu. Oke? Uang terlalu banyak, kita bisa melihat itu kan. Kamu pikir wah banyak uang bisa menyelesaikan masalah, malahan banyak uang menjadi masalah. Kan banyak orang yang tiba-tiba bilang, wah kamu sekarang banyak uang ya kaya, kasihlah sedikit. Keluarga pecah, warisan kan nonton Korean drama kan. Korean drama itu begitu kebanyakannya, karena uang apa segala pecah ya. Jadi kita berpikir, wah kalau uang bisa menyelesaikan masalah kita, nggak bisa, tidak bisa. Dan kita mungkin berpikir, wah mungkin cinta bisa menyelesaikan masalah kita ya. Pokoknya kalau sudah dapat suami yang baik, dapat istri yang cantik, oh itu bisa menyelesaikan masalah. Juga nggak bisa, sama aja. Karena kita hidup di sebuah dunia yang sudah penuh dengan dosa. Jadi apa yang kita lakukan itu, kita selalu egois. Apa yang kita lakukan, kata gembalanya, kita sebagai domba sebenarnya. Tapi kita merasa kita tidak sebagai domba ya. Jadi kita merasakan masalah yang mereka hadapi bisa diselesaikan dengan cara duniawi. Jadi banyak orang di dunia ini yang hilang, tapi mereka tidak tahu mereka itu hilang. Ya. Jadi 2 minggu yang lalu saya di bahasa Inggris, saya pernah cerita ketika saya lagi hilang, pernah hilang, lagi jalan-jalan hilang. Kalau saya juga lumayan sering ya, kebanyakan kalau lagi di wisata gitu ya. Tahun lalu saya ke Tokyo, hilang, nggak tahu kemana. Tapi sekarang gampang kan, ada GPS gitu ya. Kalau di Korea saya nggak perlu GPS, ada istri. Istri itu walking GPS dia udah tahu tempatnya. Tapi saya pernah cerita 2 minggu lalu di bahasa Inggris, ketika saya hilang. Saya di Amerika dulu, ya masih muda. Lagi saya suka mengemudi mobil kita itu, namanya road trip. Amerika tuh besar sekali, jadi sekali mengemudi mobil bisa 10 jam, 20 jam gitu ya. Jadi kita waktu itu lagi waktu itu nggak ada GPS ya, karena waktu itu tahun udah hampir tahun 2000 lah ya, nggak gitu tua, oke ya, udah hampir tahun 2000, tapi nggak ada GPS lah waktu itu, jadinya ada map gitu ya. Jadi ketika kita mengemudi, jalannya kok enak gitu ya, besar gitu ya.
Jadi kita pikir, ya udahlah nggak usah pakai map, jalannya enak kali nih. Ya, jadi kita tancap aja, ikut jalan itu kan. Wah, kan enak gitu ya. Tahu-taunya, udah rasa-rasanya, kok kayaknya udah malam. Terusnya lihat apa? Bensinnya udah mau kering bensinnya. Udah mau kering, udah mau malam ya. Jadi kita udah baru rasa nih, baru takut. Nah, manusia tuh begitu. Pas lagi cerah-cerah, oh iya nggak apa-apa dong, jalannya besar. Oke dong ya. Tapi udah mengalami masalah, udah tiba-tiba gelap, hidup kamu tuh gelap, dan kamu merasa, kok ininya udah habis ya, kekuatannya udah habis, uangnya udah habis, apa ya, itu baru panik. Nah, ketika kita panik, waktu itu kita melihat ini nih, jalan nomornya 666. Nomor apa itu 666? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Nomor 666. 666, oke? 666 itu adalah nomor iblis, sebenarnya nomor iblis, ya 666. Jadi kita udah panik, taunya ketemu yang begini, jadi wah lebih panik lagi ya. Nah, tapi demikianlah manusia itu ya. Nah, tapi kita udahlah selamat, kalau nggak selamat saya nggak bisa di sini kan berkhotbah kan, jadi nggak ada masalah ya. Tapi kita seperti beginilah ya, kita seperti domba yang hilang. Dan karena itu Yesus bilang, akulah gembala yang baik ya, biarpun kita dimanapun kita berada, Yesus mengasihi kita karena dia adalah gembala yang baik. Dan di buku Yohanes pasal 10 27 28 Yesus bilang begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada dua kenyataan dari ayat ini, oke? Yang pertama begini, Yesus bilang kita semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi karena itu kita semua adalah domba-domba, oke? Dan bedanya adalah apakah kamu domba yang hilang atau domba yang ada di dalam pelukan Yesus, oke? Tapi semuanya itu adalah dombaku. Makanya Yesus mencintai semua. For God loved the world, oke? So that all, itu Yohanes 3:16. Karena itu Tuhan mencintai semua. Karena kita semuanya adalah ciptaan Tuhan. Oke? Dan jadi karena itu Tuhan sayang sama kita. Jadi jangan berpikir kalau wah, kenapa sih Tuhan mau menyayangi orang yang munafik itu, orang yang tidak yang mungkin yang sudah melakukan kejahatan yang sangat ini sekali. Tapi di Alkitab dinyatakan bahwa itu semuanya adalah ciptaan Tuhan dan kita adalah domba-domba Tuhan. Oke? Dan yang kedua adalah aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Okay? Dan di sini ada satu kenyataan lagi. Di dalam dunia ini banyak orang yang berpikir kita banyak pilihan. Tapi Yesus bilang sebagai gembala saya akan kasih tahu kamu domba-domba yang sebenarnya agak lugu. Oke, domba-domba saya kasih tahu aja ya, di dalam dunia cuman ada dua pilihan. Oke, dua pilihan. Yang satu hidup yang kekal kalau kita ikut gembala. Yang kedua adalah binasa kalau tidak ikut gembala. Oke? Dan kita mungkin begitu, wah Yesus kamu kayaknya sombong sekali ya. Tapi itu bukan dari pandangan Yesus. Dari pandangan Yesus adalah kita memangnya menuju binasa itu. Kita memang sudah mau binasa. Tapi dia menolong seperti orang ya yang sudah mau tenggelam gitu ya di laut ya. Udah mau tenggelam, udah mau mati gitu ya. Dan saya mau menolong orang ini. Saya bilang, nih apungan, mau nggak? Ambil atau tidak? Kalau orang yang mau tenggelam tiba-tiba bilang, wah sombong sekali kamu ya. Wah kenapa kasih apungan kalau saya nggak mau ambil? Wah apakah apungan itu satu-satunya cara? Ya kan? Ya kalau nggak mau ambil ya gitulah. Ya. Jadi itu dari mata Yesus itulah yang dilihatnya. Jadi banyak orang yang di dunia ini sekarang yang menyalahkan Yesus kan? Yang mereka bilang, wah Yesus cuma kasih kita dua selamat atau tidak selamat, ya kan? Tapi dari pandangan Yesus adalah ini. Pandangan Yesus ada sorry. Sebentar ya, pandangan Yesus sebentar ada di situ. Tapi dari pandangan Yesus adalah kita itu adalah orang yang menderita, yang akan menuju kebinasaan. Dia datang untuk menyelamatkan, ya, untuk menyelamatkan kita. Oke? Nah, saya ketika saya melihat ini ya, dibilang domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mengikut mereka ya. Apakah benar domba-domba itu mengenal suara gembalanya? Hah? Apakah benar ya? Jadi saya percaya, saya berpikir apakah benar ya?
kayaknya agak susah ya bisa mengenalkan suara-suara gembala gitu ya. Tapi kalau kalian lihat di YouTube ya, sebenarnya banyak sekali video-video di mana orang-orang orang-orang gembala yang masih sekarang ini ya bisa memanggil dombanya untuk kembali ya. Jadi kita lihat aja yang satu ini, saya pernah lihat ini ditunjukkan sudah beberapa tahun yang lalu ya. Tapi menurut saya video ini kayaknya sangat menarik sekali ya. Kita lihat aja ya ini videonya. Apakah benar kita bisa mengenal suara dari gembala? Oke. Oh, dia klik ya. One more time. Oh, one is Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Oh my God. These two very surprised. Oh my God. This is amazing. One Yeah, you just made them go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video. Ada yang pernah lihat video ini? Belum ya? Sangat menarik ya. Ya. Jadi bisa dilihat ada yang pura-pura jadi gembalanya ya. Ya, yang orang pertama, kedua, tiga. Kayaknya mungkin mirip-mirip suaranya ya, tapi domba itu mengenal. Mereka mengenal manakah gembalanya ya. Jadi sebagai domba kita juga harus mengenal siapakah suara gembala kita ya. Jadi kadang-kadang kita harus mengetahui kalau mengenal suara dari Roh Kudus dan dari Tuhan itu sangat penting. Dan bagaimana cara mengenalnya? Ya, firman Tuhan lah. Kalau tidak tahu firman Tuhan, bagaimana mengenal suara dari Tuhan Yesus kan ya. Nah, tapi itu sangat menurut saya sangat mujizat sekali. Karena Tuhan bilang sebenarnya saya yang menciptakan kalian kan. Dan saya adalah gembala yang baik kan? Dan saya meletakkan hidup saya untuk kamu. Dan bagi yang di dalam saya itu mengenal itu, suara saya ya. Mengenal, kalau kalian domba-domba saya, kalian pasti mengenal suara gembala. Dan ya, jadi ketika Yesus ngomong gitu bukan asal ngomong, itu benar-benar sudah dibuktikan. Untuk di zaman ini pun masih sama, domba-domba masih cuman kenal satu suara, itu suara gembalanya ya. Dan itulah pandangan dari Yesus. Dan menurut Yesus ini jadi menurut Yesus bukannya datang dan mau sok gitu ya, oh saya ada jalan yang baik, bukan begitu. Tapi Yesus mengasihi kita. Dan di dalam buku Matius 9 ayat 36 dia bilang begitu. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus. Oke, itu bahasa Inggrisnya lebih powerful lagi ya. Oke, jadi bahasa Greeknya itu splachna, berarti hatinya itu sakit. Hatinya itu shattered, what is shattered? Terpecah, ya, terpecah. Karena melihat orang-orang yang penuh dengan belas kasih. Dan Yesus mau menolong, bukannya sok dia, bukan bilang,
Oh ya, oke ya, harus ikut gua ya. Kalau nggak ikut, lu mati lu. Enggak, bukan begitu. Bukan. Ya. Oke. Jadi karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Dan di domba yang tidak bergembala ada domba yang mati, pasti mati. Ya. Dan karena itulah kasih Tuhan. Di Matius 9:30. Nah inilah ketika Yesus menggunakan perumpamaan ini, ketika dia membawa ini kepada orang-orang yang mungkin hidup dalam dosa, yang belum mengenal Tuhan, pada orang-orang yang bea cukai dan juga orang-orang yang the sinners ya, berdosa itu. Ketika dia bawa cerita ini, orang-orang yang bea cukai semuanya itu ketika mendengar, mereka tahu mereka itu siapa. Mereka tahu. Mereka lah domba yang satu itu. Dan mereka juga tergerak hati. Kan? Tapi Yesus nggak stop di sini ya. Dia juga ngomong, ada juga yang 99 domba. Dan saya rela meninggalkan 99 domba ini di padang gurun supaya saya bisa mencari yang satu ini. Ya. Kalau kamu yang 99, kamu dengar itu rasanya gimana? Enak. Hah? Rasanya gimana? Apa kamu rasanya, wah begitu ya? Wah, untuk satu ini kamu, apakah kamu rasanya begitu? Kan? Ya. Sebenarnya Yesus tidak pernah bilang saya akan meninggalkan kamu selamanya. Dia tidak bilang begitu. Dia cuma bilang saya akan meninggalkan kamu di padang gurun supaya saya bisa mencari yang ini. Dan setelah mencari yang ini, saya akan bawa kembali ke 99 ini. Ya kan? Banyak orang yang tidak mengerti. Tapi orang-orang Farisi ketika mendengar itu, wah hatinya panas. Kan? Berarti Yesus bilang, wah saya lebih rela untuk satu ini daripada kamu. Kan? Kamu mungkin tidak itu. Makanya ada iri hati. Ya, dari yang 99 ini. Nah, inilah 99 domba ini ya. Yang pertama adalah kadang-kadang seperti orang Farisi, kita sering cemburu dan merendahkan orang-orang yang baru diselamatkan. Kita sering cemburu. Ya. Kenapa sih ya untuk orang yang susah ini, yang tidak Kristen, ya ke gereja aja nggak mau, ya kan, berdoa nggak mau. Saya ke gereja setiap minggu, susah juga ke gerejanya, naik bus 2 kali, transfer 3 kali, ya kan, makan cuma dikasih cendol apa gitu ya. Ya, wah udah susah-susah dia nggak pernah ke gereja, tapi Yesus juga sayang sama dia. Kenapa sih Boksu sampai ke rumahnya dia, Boksu nggak pernah ke rumah gua? Kan kadang-kadang kita begitu kan, kita ada iri hati. Ya, kita seperti orang-orang Farisi, kita cemburu dan merendahkan orang-orang yang baru diselamatkan. Dan kita merasa itu tidak adil. Oh banyak ya, hukum ping ya, itu Chinese-nya. Nggak adil, ya, nggak adil. Ya. Saya sebagai orang tua, di antara 2 anak saya itu banyak sekali yang tidak adil sini, tidak adil sana itu ya. Itu kebanyakan sih dari anak saya yang kedua ya, anak putra saya, karena dia waktu itu masih kecil juga ya. Jadi apa yang Cece beli, dia mau juga tuh. Pokoknya beli. Jadi kita semuanya harus beli 2. Kalau beli sesuatu harus beli 2, beli baju harus beli 2, semuanya harus beli 2. Kalau enggak dia bilang nggak adil. Ya. Jadi pernah sekali kita sepatunya Cece itu, sepatunya udah rusak tuh Cecenya, udah bolong-bolong sepatunya kan. Jadi saya bilang lah, sepatu kamu rusak, kita beli aja yang baru kan. Kebetulan waktu itu lewat toko sepatu ya. Nah teruslah anak saya datang lah, ya kan? Nggak adil. Pukumping ya, nggak adil. Kenapa Cece bisa beli sepatu, saya nggak bisa beli sepatu? Saya bilang sepatu kamu kan nggak rusak, kamu juga lumayan banyak sepatu tuh di rumah. Dia bilang nggak boleh begini. Pokoknya kalau Cece beli sepatu, saya juga beli sepatu. Saya bilang jangan begitulah, kita beli untuk yang perlu, ya kan? Karena dia kan perlu sepatu. Kalau kamu perlu, Cece nggak perlu, saya juga belinya untuk kamu aja lah. Ngapain kan? Tapi nggak adil, harus beli. Ya udah, saya beli 2 sepatunya. Tapi sepatunya sepatu yang Skechers, atau merek itu, merek Skechers itu kan. Nah saya beli untuk Cecenya suka. Tapi saya tahu Skechers itu dia nggak suka ini. Yang anak saya yang laki ini nggak suka Skechers. Dia sukanya Crocs, tau nggak yang kayak buaya itu loh. Nah dia waktu itu cuma pakai Crocs. Saya udah bilang kamu nggak suka Skechers, jangan habisin duit gua lah ya. Ngapain lu? Skechers nggak mahal, nggak murah loh, $55, berapa? $60 kan? Tapi nggak adil, mau begini-begini. Ya udah beli 2, ya kan? Setelah beli 2, Skechersnya ngapain? Di rumah aja, nggak mau pakai lah. Kita marahin terus setiap hari. $60. Ya kita sering begitu. Kenapa kita berpikir begitu? Karena kita manusiawi. Ya kita
Kita kadang-kadang sesama Kristen juga begitu. Nggak adil, kenapa begini? Wah, kenapa kayaknya dia begini ya? Saya nggak, ini di gereja juga banyak begitu kan. Ya. Tapi di perumpamaan anak yang hilang, ini pendeta Tahir akan bincang ya. Saya cuma sedikit aja pendeta Tahir ya. Sedikit aja ya. Jadi di perumpamaan anak yang hilang, kalian udah tahu ya ceritanya ya. Jadi anak yang hilang itu kembali lagi ya. Itu saya baru merasakan hati Bapak di surga. Karena saya juga sudah jadi bapak ya. Hati Bapak itu beda sekali dengan hati adik dan kakak adik gitu ya. Beda sekali. Kakak nggak adil ya. Tapi hati Bapak itu, saya sayang dengan semua. Dan saya mau semuanya itu bergembira ya. Jadi pas saya kecil, terutama pas saya lagi dulu ya, kan dulu ke gereja terus gitu ya. Kan saya kan lahirnya di keluarga pendeta ya. Jadi harus ke gereja lah, harus begini. Jadi secara ketika saya membaca ini perumpamaan ini, anak yang hilang ini, saya tidak merasakan saya anak yang hilang. Saya merasakan saya seperti kokonya. Ada cerita kokonya ya, ada cerita kokonya yang kokonya bilang, wah kenapa kamu anakmu udah lari, udah mengkhianati kamu kenapa kamu masih mau mencintai dia, sedangkan saya kan di sini terus. Jadi saya merasa seperti gini, kan dari kecil saya sudah menyembah Tuhan, sudah ke gereja, sekarang jadi pendeta lagi kan ya. Jadi saya merasa kenapa kita, wah susah nih, susah di gereja, hidup harus suci. Itu orang-orang di luar yang orang-orang berdosa nggak usah suci, mau ngapa-ngapain aja boleh, ya kan? Tapi kita harus hidup begini, kita harus mengasihi. Kenapa begini kan? Ya, saya merasa kokoh seperti abang ya di perumpamaan anak yang hilang itu. Tapi setelah saya menjadi bapak, saya baru mengerti kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu dari sudut Bapa di surga yang menyayangi semua anaknya. Dan ketika anak yang hilang itu balik, bapak itu merasakan sukacita yang luar biasa, dan dia bilang kepada kokonya, bersukacitalah dengan saya. Ini kan adikmu, kamu juga harus bersukacita, ya kan? Bersukacitalah dengan kamu, karena yang hilang sudah ditemukan, ya. Jadi itu saya baru mengerti hati dari bapak itu, dan ini menurut saya juga ini sesuatu teguran untuk kita lah. Ya. Kadang-kadang mungkin yang sudah di gereja lama, kayaknya melayani Tuhan susah, kayaknya orang-orang berdosa di luar lebih enak, ya. Tapi ini menurut teguran ya, karena hati bapak untuk semua diselamatkan, dan ketika ada yang diselamatkan, itu hati Bapak sangat bersuka cita sekali. Dan kita juga harus bersuka cita, karena orang yang masuk ke dalam Tuhan itu sekarang menjadi keluarga kita. Dia adalah adik seiman dan kakak seiman, atau adik seiman kita, ya. Jadi sebagai 99 domba, kita seharusnya bersuka cita untuk saudara seiman kita. Okay. Dan kita juga harus mengikuti Yesus, bukan menuntun orang lain ke jalan sesat. Ini jangan begitu ya. Banyak juga orang-orang, kita jangan menjadi domba yang menuntun 1.500 domba ke jurang ya. Banyak juga orang yang begitu ya, di Kristen di gereja juga banyak itu. Wah, nggak suka sama bosnya, wah saya narik orang ke tempat lain gitu. Jangan begitu. Semua kita itu mengikuti Yesus. Yesus adalah gembala yang agung. Oke, pendeta mungkin gembala kecil gitu ya. Mungkin. Tapi kita cuma menyembah satu gembala yang besar, itu adalah Tuhan Yesus ya. Jadi kita harus ingat di dalam buku Galatia, dan inilah sebenarnya hati yang kita perlu sebagai orang Kristen, satu dengan yang lain. Jangan cemburu ya. Tapi di dalam buku Galatia 6 ayat 2 dibilang begini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita harus bertolong-tolong satu dengan yang lain, karena dengan demikian semuanya kita akan memuliakan Allah Bapa. Okay? Dan Allah Bapa itu akan merasakan sukacita yang luar biasa, dan kita juga akan merasakan sukacita yang luar biasa kalau kita melakukan. Oke? Ya, mari kita tutup sejenak ya. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena Engkaulah gembala yang agung, gembala yang baik, gembala yang rela mati untuk menyelamatkan kita, gembala yang mencari satu yang hilang itu, gembala yang mencari kami ketika kami
berdosa, ketika kami hilang, ketika kami tidak mau mendengarkan kami. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan terus melayakkan kami di hadapan Tuhan, terus memberikan sukacita dan juga kasih kepada sesama di antara kami. Dan Tuhan terus melindungi dan juga memimpin kami di dalam jalan hidup kami. Kami bersungguh berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, ada lagu lagi atau langsung perjamuan kudus? Perjamuan kudus ya. Oke.